Timnas Indonesia semakin berjaya sejak membenahi proyek naturalisasi pemain keturunan. Kualitas skuad Garuda benar-benar meroket tajam hingga tampil mengejutkan. Pemain keturunan memberi dampak sangat positif bagi permainan Timnas Indonesia. Bahkan, mereka juga berhasil membuat pemain lokal lebih kompetitif dan punya mental baja. Shin Tae-yong juga sukses memaksimalkan kualitas jempolan dari pemain keturunan. Bagaimanakah dampak positif dari moncernya pemain keturunan Timnas Indonesia? Bikin kualitas Timnas Indonesia meningkat. Dampak positif dari adanya pemain keturunan sempat diremehkan banyak pihak. Masih ada yang memandang sebelah mata kontribusi dari skuad naturalisasi Timnas Indonesia. Sindiran pedas dilontarkan langsung oleh Muhammad Tahir selaku pemain PSBS Biak. Dirinya tidak rela mengakui kualitas pemain keturunan yang lebih baik dari pemain lokal. Kami cuma kalah karena mereka main di luar negeri. Kami di dalam negeri. Kalah itu saja. Kalau kualitas kami 11-12 dengan mereka. Tidak kalah jauh, tutur Tahir. Sindiran ex-pemain Rans Nusantara FC ini sempat ditanggapi oleh Hadi Gunawan. Komentator Timnas Indonesia ini menilai ada perbedaan kualitas antara pemain keturunan dan lokal. Kalau pemain lokal setara dengan pemain keturunan yang bermain di Eropa, tentu pemain lokal Liga 1 jadi rebutan klub luar negeri. Balas pria yang akrab disapa Bung Ahai ini. Selain itu, kehadiran pemain keturunan juga menambah kedalaman amunisi skuad Garuda. Setiap lini permainan sekarang memiliki pemain kunci dan pelapis yang mulai setara. Di posisi kiper, skuad Garuda bakal kedatangan Martin Paes yang masih diproses naturalisasinya. Sementara di lini belakang, komposisi pemainnya sudah sangat lengkap. Ada Jay Itzes, Justin Hapner, Jordi Amat, Elkan Bagot, Sandy Walsh, dan Nathan Chow Aon. Beralih ke lini tengah ada Tom Haya dan Ivar Jenner yang bisa diandalkan. Lini serang skuad Garuda juga punya Ragnar Oratmangun dan Rafael Streyc. Dengan komposisi yang semakin kuat, Shin Tae-yong juga semakin optimis. Dengan adanya pemain naturalisasi yang bergabung, jadi kita bisa memilih skuad yang lebih leluasa daripada sebelumnya, tegas Coach Shin. Masuknya pemain keturunan juga berdampak positif untuk mental pemain lokal. Wahyu Prasetyo selaku pemain PSIS Semarang mengaku banyak belajar dari pemain keturunan. Pengalaman kemarin saat mendapat panggilan Timnas Indonesia bagi saya sangat luar biasa. Sebab kesempatan ini membuat saya belajar lebih banyak dari pemain-pemain abroad lain, ujar Wahyu. Shin Tae-yong juga menyebut jika mental pemain lokal semakin terasa karena dibimbing pemain keturunan. Dengan memainkan pemain naturalisasi bisa mengubah mental pemain lokal. Dengan mencampur skuad, pemain lokal bisa merasakan pengalaman dan intensitas pertandingan seperti apa. Membuat nama Garuda lebih mendunia. Pamor Timnas Indonesia juga semakin melambung tinggi sejak diperkuat skuad naturalisasi. Pasalnya banyak pemain keturunan yang berkarir di berbagai liga Eropa. Media Tutto Mercato Web dari Italia pernah menyorot profil Jay Itzes yang tampil di Serie B. Pemain kelahiran Mierlo ini dipantau karena menjadi pemain reguler Venezia FC. Bang Jay disebut Tutto Mercato Web sebagai pemain yang selalu fokus di lapangan. Selain itu, media ini juga memuji penampilan Itzes yang selalu tenang dan jarang blunder. Tutto Mercato Web menilai pemain asal Indonesia ini bisa diandalkan menjadi pemimpin lini pertahanan. Selain Itzes, ada Justin Hapner yang juga disorot oleh media lokal Jepang. Media Soccer Digest menyebut jika Cerezo Osaka beruntung menggait Hapner. Pasalnya, sang pemain punya jam terbang bersama skuad muda Wolverhampton. Hapner benar-benar datang. Cerezo Osaka mendapatkan bek keturunan Belanda dari klub papan atas, tulis Soccer Digest. Sementara dari Eredivisie Belanda ada Tom Haya dan Nathan Chow Aon yang juga disorot. Media Omroep Friesland dari Belanda sempat mengulas debut keduanya di Timnas Indonesia. Tom Haya sukses menjalani debut bersama Timnas Indonesia. Melawan Vietnam, dia berada di starting line up bersama rekan satu timnya di SC Heerenveen, Nathan Chow Aon, tulis Omroep Friesland. Media lokal negeri kincir angin ini juga memuji kontribusi asis dari Tom Haya dan Nathan Chow Aon. Keduanya memberikan assist. Indonesia menang back-to-back kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Vietnam. Kiprah Timnas Indonesia semakin mendunia karena menampilkan permainan cantik. Skuad Garuda berani memainkan sepak bola khas Liga Eropa berkat kontribusi pemain keturunan. Sejak Piala Asia 2023, pasukan Merah Putih sudah tampil mengejutkan.
Meski disebut sebagai tim terlemah, skuad Garuda tetap berani memainkan sepak bola atraktif. Operan pendek dari kaki ke kaki menjadi ciri khas permainan skuad asuhan Shin Tae-yong. Bahkan, timnas Indonesia tidak gentar memakai gaya permainan ini saat melawan negara-negara kuat. Skuad Garuda tetap bisa mengimbangi permainan Irak, Jepang, bahkan Australia. Shin Tae-yong tidak meminta anak asuhnya untuk bermain umpan lambung. Coach Shin membuat skuad Garuda bermain operan pendek rapi yang sangat enak ditonton. Padahal, dulu timnas Indonesia sering mengandalkan umpan lambung yang membosankan. Namun, sekarang pemain keturunan bikin permainan skuad Garuda jadi lebih indah. Komentar tentang permainan indah timnas Indonesia juga disampaikan oleh pundit dari Malaysia. Faiz Husairi dan Kes mengaku kagum dengan permainan skuad Garuda. Sangat menarik melihat timnas Indonesia bermain, menampilkan gaya permainan yang konsisten. Tidak peduli siapapun pemain keturunannya, Shin Tae-yong tetap memakai gaya permainan yang cantik, tegas Cash. Pundit Astro Arena ini juga memuji keberanian Shin Tae-yong tampil menyerang. Cash takjub skuad Garuda tidak gentar meladeni permainan negara-negara kuat Asia. Komentar serupa juga disampaikan oleh mantan kapten timnas Indonesia yakni Hamka Hamzah. Manajer merangkap pemain Rans Nusantara FC ini memuji kontribusi pemain keturunan. Menurut saya, dari cara bermain pun sebetulnya sudah terlihat bahwa timnas Indonesia sangat berubah. Hal ini ditambah juga dengan hadirnya pemain-pemain keturunan, tutur Hamka. Semakin dilirik calon pemain keturunan lain. Dengan prestasi yang semakin meningkat, timnas Indonesia semakin diperhitungkan. Skuad Garuda kini juga semakin menarik perhatian sejumlah pemain keturunan anyar yang belum dinaturalisasi. Erick Thohir, selaku Ketua Umum PSSI telah menyusun rencana untuk menambah pemain naturalisasi. Menteri BUMN ini sudah meminta Shin Tae-yong keliling Eropa pada Februari lalu. Coach Shin diperintahkan mencari pemain keturunan baru yang sesuai untuk kebutuhan timnas Indonesia. Hasilnya, Shin Tae-yong berhasil menemui beberapa pemain keturunan. Pelatih asal Korea Selatan ini berhasil menemui Jens Reven dan Calvin Verdong. Kedua pemain ini dikabarkan sangat ingin membela timnas Indonesia. Verdong bahkan sudah membocorkan proses naturalisasi yang dijalaninya. Pemain milik Nick Nijmegen ini berharap sudah bisa debut untuk skuad Garuda pada bulan Juni nanti. Sementara, calon pemain keturunan lain seperti Ole Romeni juga mulai didekati PSSI. Bomber milik FC Utrecht ini sedang mempertimbangkan peluang membela skuad Garuda. Romeni juga sudah menjalani komunikasi dengan Erick Thohir tentang kesempatan naturalisasi. Namun, sang pemain masih belum bisa memastikan akan berseragam merah putih atau tidak. Gerard Riedewald juga memberi kode tertarik dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Pemain keturunan Belanda ini kabarnya sudah menolak kesempatan menjadi pemain timnas Suriname. Jika Riedewald akhirnya dinaturalisasi, skuad Garuda bakal ketambahan pemain serba bisa. Pasalnya, sang pemain bisa memainkan banyak posisi sebagai bek dan gelandang. Dengan dampak positif dari pemain keturunan, apakah timnas Indonesia mulai menjelma sebagai kekuatan baru di Asia?